Salam angkasawan kripto, selamat datang kembali ke Bitwise. Di episode sebelum ini kami sudah kongsi apa itu Cardano atau ADA. Jika Anda belum menonton video itu, kami sangat menyarankan Anda melakukannya, karena ini akan membantu Anda memahami episode hari ini dengan lebih baik. Kami akan meninggalkan cut di kanan atas untuk kesenangan Anda. Hari ini, kita akan bincang lebih banyak tentang proyek menarik yang dibangun di atas blockchain 3 ini. Seperti biasa, sokong kami dengan cara langganan, suka, dan berkongsi. Terima kasih. MinSwap. Tentu saja, yang pertama haruslah DEX. Setiap ekosistem yang baik memerlukan DEX yang populer, tidak terlihat lagi selain Uniswap di Ethereum, PancakeSwap di rantai Binance, QuickSwap di Polygon, Trader.io di Avalanche, atau Serum di Solana. DEX yang bagus adalah landasan dari protokol layer 1 yang memiliki reputasi baik. Persaingan DEX di Cardano sangat ketat. Kami menyaksikan kejadian berulang di ruang di mana DEX SundaeSwap pertama Cardano gagal memanfaatkan peluang penggerak pertama karena baru-baru ini tidak hanya dilampaui tetapi benar-benar didominasi dalam hal TVL oleh pendatang baru MinSwap. MinSwap adalah pertukaran desentralisasi, DEX Automated Market Maker, AMM, yang dibangun di atas Cardano yang memungkinkan pengguna untuk berdagang dan menukar aset dengan kos rendah dengan cara yang ramah pengguna. Salah satu alasan meningkatnya populariti MinSwap adalah strategi baru dan inovatif untuk distribusi token dan kumpulan likuiditi. MinSwap menggunakan kumpulan likuiditi pelbagai fungsi yang menggabungkan fungsi terbaik dari protokol DeFi lainnya. Kumpulan likuiditi MinSwap terdiri dari prinsip-prinsip berikut, kumpulan produk konstan oleh Uniswap, kumpulan stabil menurut Curve, kumpulan pelbagai aset oleh Balancer dan kumpulan dinamis oleh Kyber. Cardano adalah pembangkit DeFi lainnya di ekosistem Cardano, menyediakan rangkaian produk DeFi lengkap. Cardano menampilkan DuSet, stablecoin-nya sendiri, dan menawarkan dua produk utama, DanaSwap AMM DEXSwap efisiensi tinggi antara aset stabil dan menyediakan tempat bagi penyedia likuiditas untuk mendapatkan pendapatan biaya perdagangan dan imbalan dana untuk menjadi LP. Layanan pinjaman DuSet memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan aset asli Cardano sokong menghasilkan stablecoin untuk melawan mereka. Pengguna dapat memposting aset ADA sebagai jaminan dan meminjam DuSet terhadap kepemilikan mereka. Ekosistem stablecoin pertama yang lengkap di Cardano dan pada akhirnya bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran mata uang asing di blockchain Cardano yang belum pernah kita lihat sebelumnya di industri kripto. MELD adalah DApp Cardano. Kehadirannya dikenal di hari awal platform Cardano DeFi secara besar-besaran berkat kampen pemasaran yang agresif, pasukan dan penasihat all-star yang hebat, dan rekan kongsi terkemuka yang memperjuangkan proyek itu. Pada awal pelancarannya, platform tersebut telah mengurus lebih dari 600 juta ADA yang dipertaruhkan di staking pool-nya dan saat ini merupakan proyek terbesar ke-11 di ekosistem Cardano. MELD adalah aplikasi DeFi pertama di Cardano yang menawarkan tumpukan perbankan lengkap, memungkinkan pengguna untuk meminjam kripto dan fiat. Seperti AV untuk Cardano, tetapi dengan sokongan fiat membuatnya lebih baik. Terdesentralisasi, tanpa kepercayaan, tanpa batas, demokratis, dan selamat, MELD memberi pengguna kemampuan untuk dapatkan pinjaman segera terhadap kepemilikan kripto atau kredit, dan hanya membayar faedah atas apa yang digunakan. Faedah, jaminan kripto ditambahkan ke kumpulan likuiditas MELD dan menghasilkan faedah sepanjang pinjaman. Pertahankan kepemilikan penuh aset saat tempo pinjaman. Pengguna mempertahankan hak kustodian sendiri dengan memanfaatkan likuiditas instan MELD. Taruhan stake, pengguna dapat memperoleh faedah dengan meminjamkan kripto ke dalam kumpulan taruhan. Ini membawa kita ke game pertama yang disebutkan, Cornucopias. Beberapa game yang mengesankan dan proyek metaverse yang dilancarkan di Cardano. Itu adalah pertarungan antara Drunken Dragon Games, yang merupakan game bergaya retro NFT yang tampak fantastis, dan Pavia Metaverse pertama Cardano. Cornucopias, The Island, adalah platform play to earn,
Build to Earn, dan Learn to Earn berbasis blockchain di mana pemain dapat dihargai dengan dan atau memiliki tanah, hartanah, dan aset berbasis NFT. Mari kita lihat sedikit lebih dalam Play to Earn. Dengan bermain game, pemain akan dapat memperoleh kripto yang dapat ditukar menjadi mata uang fiat yang nyata. Build to Earn, pemain dapat membuat NFT mereka sendiri seperti perabot atau alat dan menghasilkannya untuk dibeli oleh pemain lain. Learn to Earn Cornucopias bekerja sama dengan pusat pendidikan di seluruh dunia untuk membangun pembelajaran ke dalam metaverse. Pemain, siswa bisa mendapatkan hadiah untuk belajar. Stake to Earn akan ada peluang bagi pengguna untuk mempertaruhkan dan mendapatkan pendapatan pasif dan NFT. Empowa adalah proyek hebat yang membawa kita kembali ke bumi dan mengingatkan kita bahwa kripto lebih dari sekadar lambos. Empowa adalah platform hartanah realvi pertama di Cardano yang menggabungkan teknologi baru, pembangunan berkelanjutan, dan inklusi keuangan terdesentralisasi untuk semua. Empowa memiliki misi untuk menyediakan layanan perumahan dan perbankan yang terjangkau bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan tersebut di Afrika. Membangun masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi blockchain Cardano dan DeFi, Empowa mampu mengatasi masalah sistematis yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan hartanah di Afrika, memberikan peluang yang tidak dapat dicapai sebelumnya. JET adalah stablecoin algoritmik yang disokong oleh SEN dan ADA. Sekarang, sebelum PTSD muncul dari keruntuhan bersejarah Luna dan Anda tersentak saat menyebutkan stablecoin algoritmik, JET Cardano tidak seperti Luna, jadi Anda dapat mengambil nafas dan bersantai. Stablecoin DJED adalah yang pertama memastikan stabilisasi harga melalui verifikasi formal dan telah disebut-sebut oleh beberapa orang sebagai proyek stablecoin kripto paling canggih yang pernah ada. Bagi siapapun yang mengikuti perfeksionisme yang berorientasi pada perhatian dari pembangun Cardano, ini seharusnya tidak mengejutkan bahwa bahkan stablecoin mereka maju dan kompleks. Refuto mungkin hanya memiliki salah satu kasus penggunaan dunia nyata yang paling sederhana, namun terbaik yang pernah saya temui. Dap Cardano ini tampak sangat jelas sehingga saya bahkan dapat membayangkan salah satu infomersial larut malam yang murahan yang mengiklankan layanan tersebut. Proyek Cardano Refuto bertujuan untuk menjadi solusi untuk sakit kepala karena berlangganan massal. Refuto bertindak sebagai akun pusat tunggal yang dapat membayar semua langganan pengguna, tetapi dengan pengguna yang memegang kendali penuh atas pembayaran. Dengan membayar dalam token asli Refuto, pengguna bahkan dapat menikmati diskon pada langganan mereka dan mendapatkan hadiah cashback. Manfaatnya di sini 2 kali lipat karena token Refuto itu juga dapat digunakan untuk mempertaruhkan untuk mendapatkan APY pasif. Jadi pengguna tidak hanya akan menghemat langganan mereka, tetapi juga mendapatkan APY dari waktu ke waktu. Jumlah pertumbuhan dalam ekosistem Cardano terjadi dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Cardano tidak dapat lagi diabaikan sebagai pesaing utama untuk alternatif Ethereum. Meskipun jaringan lebih lambat untuk memulai daripada yang disukai banyak penggemar Cardano, sekarang bola bergulir, itu hanya menecepatkannya. Bahkan di pasaran beruang ini, laju pertumbuhan yang terjadi di jaringan cukup mencengangkan, dan Cardano bahkan belum dalam bentuk akhirnya. Masih ada solusi pengskalaan dan peningkatan untuk dilancarkan, yang berarti bahwa jaringan yang kuat ini hanya akan terus menjadi lebih baik. Masa depan Cardano terlihat cerah, dan berada dalam posisi yang menarik dengan asas yang kuat untuk dapat meledak selama pasaran bull berikutnya karena minat institusi meningkat. Kami akan meninggalkan beberapa tautan di bawah ini jika Anda ingin menyelam lebih dalam.